Assalamualaikum sahabat Kisah Channel. Semoga hari kalian selalu diberkahi oleh Allah. Diberi kesehatan yang sempurna, rizki yang melimpah, hati yang tenang, dan hidup yang penuh kebahagiaan. Hari ini, kita bakal dengar kisah yang gak cuma lucu, tapi juga bikin hati adem. Sebuah cerita tentang seorang pencuri yang akhirnya bertobat gara-gara ketemu si cerdas dan nyeleneh, Abu Nawas, seorang pria Arab berumur 30 tahunan. Tapi sebelum mulai, yuk bantu Kisah Channel biar makin semangat bikin konten positif. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan kisah seru berikutnya. Bayangin, kamu lagi tidur nyenyak di malam yang sepi. Tiba-tiba ada suara krek-krek dari ruang tamu. Kamu buka mata dan ternyata ada seseorang yang lagi ngubek-ngubek lemari kamu. Wah, nah kalau itu orang lain mungkin udah teriak, "Woi maling, tangkap dia!" Tapi beda sama Abu Nawas. Bukannya panik, dia malah santai banget. Dan yang dia lakukan setelah itu, bikin si pencuri nggak cuma kaget, tapi juga berubah jadi orang baik. Malam itu, langit Baghdad lagi gelap banget. Angin berhembus pelan, bintang cuma kelihatan beberapa. Di sebuah gang kecil, seorang pria berpakaian lusuh dengan jubah coklat kotor melangkah perlahan. Dialah pencuri, si tangan ringan yang udah sering bikin warga resah. Tapi malam itu beda, dia lagi cari rumah yang kelihatan sepi, dan nasib membawanya ke rumah Abu Nawas, seorang pria Arab berumur 30 tahunan. Rumahnya kecil tapi rapi, penuh buku dan aroma teh hangat. Si pencuri berbisik, "Hah, yang tinggal di sini pasti orang biasa, tapi siapa tahu rezeki bisa datang dari mana aja." Dia nyengir, lalu pelan-pelan nyelinap masuk lewat jendela. Langkahnya ringan banget, tapi ternyata Abu Nawas itu punya indera keenam. Maksudnya perasaan yang tajam banget. Dari dalam kamar, dia merasa ada yang aneh. Matanya masih setengah terbuka, tapi pikirannya udah jalan. Abu Nawas bergumam dalam hati, sepertinya malam ini aku kedatangan tamu istimewa." Dia pura-pura lanjut tidur sambil memperhatikan dari balik selimut. Dan benar saja, di pojok ruangan, si pencuri lagi sibuk buka-buka lemari, nyari uang atau barang berharga. Tiba-tiba, klik, lampu ruangan menyala. Pencuri itu kaget setengah mati, mukanya pucat, matanya melotot, tangannya masih megang piring tembaga dari lemari. Pencuri gagap, Aku bisa jelaskan, Tuan. Aku cuma lapar." Abu Nawas dengan nada santai, "Oh begitu, kalau lapar kenapa harus nyuri? Kalau butuh makanan tinggal bilang." Pencuri makin bingung. Biasanya kalau ketahuan maling, dia langsung ditampar, diikat atau digiring ke penjara. Tapi ini yang punya rumah malah ngomong lembut sambil senyum. "Sudah, duduk saja, aku buatin makan. Perut kosong gak bisa diajak mikir jernih." Si pencuri masih gemetar, tapi dia menurut. Sambil duduk di lantai, dia lihat Abu Nawas sibuk nyiapin roti, kurma, dan susu hangat. Beberapa menit kemudian, Abu Nawas datang dengan nampan kecil. Dia duduk di depan si pencuri dan berkata, "Makanlah, Allah sudah kasih rezeki buat kita. Tinggal kita pilih mau ambil dengan cara baik atau cara curang." Si pencuri awalnya ragu, tapi akhirnya makan juga. Setiap suapan terasa aneh, bukan karena rasanya, tapi karena hatinya mulai hangat. Belasan tahun dia mencuri, tapi baru malam ini dia merasa dihargai sebagai manusia. Setelah selesai makan, Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. "Kalau kamu lapar lagi, datang aja, tapi jangan mencuri. Tangan ini bukan buat mengambil yang bukan milikmu. Tangan ini titipan Allah buat mencari rezeki halal." Si pencuri menunduk, matanya berkaca-kaca, dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia menangis bukan karena takut, tapi karena malu. Setengah tahun. Keesokan harinya, Abu Nawas lagi nyapu halaman. Tiba-tiba, dari ujung jalan, muncullah si pencuri.
Tapi kali ini dia bawa sapu dan ember. Abu Nawas kaget. Loh, kamu datang lagi, mau nyuri air sekarang? Enggak tuan, aku mau bantu, aku mau berubah, aku pengen jadi orang baik. Wah, Masya Allah, kalau gitu bantu aku bersih-bersih. Tapi hati-hati ya, jangan sampai sapunya kamu curi juga. Mereka berdua pun tertawa. Dan sejak hari itu, si pencuri bantu Abu Nawas setiap pagi. Dari bersih-bersih rumah, nyapu halaman, sampai bantu nganterin barang ke pasar. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas sengaja menguji si pencuri. Dia menaruh sekantong uang di meja, lalu pura-pura pergi ke pasar. Saat itu, pencuri tinggal sendirian di rumah. Dia menatap kantong itu lama banget. Tangan kirinya gemetar, tapi hatinya berperang. Dulu aku pasti udah ambil ini, tapi sekarang enggak. Aku udah janji sama diriku sendiri. Dia menutup kantong uang itu dengan kain, lalu lanjut nyatu. Ketika Abu Nawas pulang, dia pura-pura nanya, "Kamu lihat kantong di meja?" Pencuri tersenyum bangga. "Iya tuan, saya jaga baik-baik." Abu Nawas menatapnya dengan bangga. "Kalau semua orang sekuat kamu menahan godaan, dunia ini pasti damai." Kabar tentang pencuri yang bertobat nyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang kagum, sampai akhirnya berita itu sampai ke telinga seorang sultan Arab, paruh baya dengan janggut lebat dan wajah berwibawa. Sultan pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Aku dengar kau bisa membuat pencuri bertobat tanpa hukuman. Bagaimana caramu?" Abu Nawas dengan tersenyum, "Wahai Sultan, ketika seseorang berbuat salah, jangan langsung hukum dia. Kadang dia cuma butuh kasih sayang dan sedikit pengertian." Sultan mengangguk, "Bijak sekali wahai Abu Nawas. Engkau benar, kejahatan tak selalu bisa disembuhkan dengan pedang. Kadang cukup dengan hati." Dari kisah ini kita belajar kalau perubahan itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling sabar dan mau memberi kesempatan. Mungkin orang di depan kita pernah salah, pernah mencuri, berbohong atau berbuat dosa. Tapi siapa kita sampai menutup pintu taubat untuk mereka? Allah Maha Pengampun. Selama kita mau berubah, selalu ada jalan menuju kebaikan. Sahabat Kisah Channel, itulah kisah tentang pencuri yang bertobat. Sebuah cerita lucu tapi juga menampar hati. Kadang, satu sikap baik bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Kalau kamu suka kisah penuh makna kayak gini, jangan lupa untuk catat pelajaran yang kamu dapat di kolom komentar, like videonya, dan subscribe Kisah Channel, biar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari Abu Nawas, seorang pria Arab berumur 30 tahunan. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga hidupmu selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.